Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Rizky Utami, NIM 193200067, Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume mini workshop, yaitu tentang upload artikel berkualitas untuk mendongkrak marketing. Dan di dalam mini workshop tersebut dijelaskan konten is king. Nah, mengapa konten disebut sebagai raja? Hal itu dikarenakan konten adalah segala-galanya dari digital marketing. Nah, konten sangat menentukan hasil dari marketing yang kita buat. Jika konten kita jelek, susah dipahami, maka hasilnya pun itu juga akan jelek atau tidak baik. Nah, jika konten kita jelek, pastinya orang atau target kita akan malas melihat konten yang kita buat. Nah, sedangkan jika konten kita bagus, menarik, pasti hasilnya itu juga akan bagus dan orang-orang menjadi tertarik untuk melihat konten yang kita buat. Nah, mengapa konten marketing itu penting untuk bisnis? Nah, di sini dijelaskan ada 5 poin. Yang pertama ada investasi jangka panjang, kedua meningkatkan brand awareness, ketiga mendapatkan kepercayaan pelanggan, yang keempat meningkatkan traffic, dan yang kelima itu memperbaiki SEO. Nah, kita mulai dari poin pertama. Yang pertama itu meningkatkan investasi jangka panjang. Nah, dengan membuat sebuah artikel, kita akan berinvestasi jangka panjang. Karena ketika kita membuat artikel untuk marketing, biasanya hasilnya itu tidak akan langsung terasa. Hasil dari pembuatan artikel itu biasanya mulai terlihat sekitar 6 bulan bahkan lebih. Beda dengan menggunakan ads, hasilnya itu pasti akan langsung terlihat. Nah, kemudian yang kedua itu meningkatkan brand awareness. Ketika kita sudah membuat artikel, kita itu perlu selalu mengupdate artikel tersebut secara berkala untuk meningkatkan brand kita agar selalu menjadi yang teratas. Nah, kemudian yang ketiga itu mendapatkan kepercayaan pelanggan. Semakin banyak kita membuat konten, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pelanggan kepada kita. Mengapa demikian? Karena ketika konten yang kita buat banyak, maka calon pelanggan kita pun semakin banyak mengetahui tentang produk marketing kita. Nah, semakin pelanggan kita banyak mengetahui produk marketing kita, pasti pelanggan itu semakin percaya tentang produk yang kita buat. Nah, keempat itu ada meningkatkan traffic. Nah, ketika kepercayaan pelanggan sudah kita dapatkan, maka traffic dari produk kita itu akan meningkat. Kemudian yang poin kelima itu memperbaiki SEO. Nah, SEO atau yang biasa disebut sebagai Search Engine Optimization, yaitu ketika seseorang mencari sesuatu di search engine seperti Google, Firefox, Safari, dan lain-lain, maka website kita akan muncul di paling atas. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya konten berkualitas. Nah, dulunya sekitar tahun 2014 itu udah jadul ya, para blogger itu tidak memperhatikan kualitas dari artikelnya. Nah, karena blogger tersebut hanya mengutamakan ads, jadi itu para blogger tidak menghiraukan seberapa lama para pengunjung di website kita membaca artikel-artikel tersebut. Nah, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, konten berkualitas itu adalah konten yang SEO friendly. Artinya, jika konten kita berkualitas, nantinya ketika seseorang mencari yang berkaitan dengan produk atau konten yang kita buat, maka konten kita akan muncul di halaman pertama, bahkan muncul di nomor 1. Nah, artikel yang berkualitas itu adalah artikel yang biasanya itu dibaca lama dan artikel tersebut sering direkomendasikan kepada orang lain. Nah, di sini juga ada cara-cara membuat artikel yang berkualitas. Yang pertama, itu kita harus pelajari karakter calon pembaca kita dulu. Nah, di sini ketika kita beda audiens, beda orang, itu pasti juga topik dan cara penyampaiannya itu juga harus beda. Nah, sebaiknya ketika kita membuat artikel, kita kesampingkan dulu menggunakan kata baku, karena pembaca akan lebih suka dan lebih memahami jika kita menggunakan
bahasa sehari-hari. Nah, selain itu, jika kita menggunakan bahasa sehari-hari, para pembaca juga tidak akan merasa jenuh, tidak akan merasa bosan. Nah, pembaca tersebut juga bisa berlama-lama di website kita, karena pembaca itu merasa asik dengan konten yang kita buat. Kemudian yang kedua, pancing pembaca dengan judul yang menarik. Dari sebuah data, di website itu ada 8 dari 10 orang pembaca artikel melihat judul terlebih dahulu. Nah, di online marketing, judul itu sangatlah penting, karena judul yang menarik itu bisa membuat para pembaca tertarik untuk melihat artikel yang kita buat. Nah, walaupun artikel kita isinya sangat bagus, tapi judul kita tidak menarik, maka orang-orang itu juga akan malas membaca artikel yang kita buat. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada artikel tidak dibaca kata per kata. Nah, dari hasil observasi, kebanyakan orang tidak membaca artikel per kata, tapi hanya melihat judul dan beberapa cuplikan yang ada di artikel. Bahkan ada yang hanya men-scroll dari atas ke bawah gitu, cuma dibaca sekilasnya aja. Padahal, seberapa lama artikel dibaca itu sangat penting untuk meningkatkan rating kita. Hal ini dapat kita akali menggunakan dua cara. Yang pertama, jangan ikuti saran dari guru bahasa Indonesia. Nah, kalau dulu itu guru bahasa Indonesia menyarankan paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki ide pokok dan memiliki 5 kalimat, maka hal itu tidak berlaku pada pembuatan artikel di website yang akan kita buat. Karena yang kita ketahui, artikel yang kita buat akan dilihat menggunakan sebuah layar, baik HP atau laptop atau komputer, maka dengan itu kita harus bisa meminimalisir radiasi yang mengakibatkan mata lelah. Dan dengan demikian kita tahu bahwa sebuah paragraf yang kita buat tidak harus sesuai anjuran yang dibuat oleh guru bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah praktik tools use SEO. Nah, pertama ini kita harus menentukan keyword yang akan kita pasang pada artikel kita. Kemudian lihat seberapa panjang meta title artikel yang kita buat. Setelah itu letakkan kata kunci di URL dan terakhir kita masukkan cuplikan artikel yang tertampil di Google.